Oke, eh, sebelumnya sempat terputus ya, kita lanjutkan lagi. Saya akan share screen. Nah, di sini tadi kita sudah mempunyai data. Nah, setelah mempunyai data, caranya gimana? Nah, caranya kita untuk mengetahui apa aja sih permasalahan yang ada di daerah itu dengan melihat data yang ada di sini. Yang pertama, kita cek codingnya tadi kita jumlah dulu dengan menggunakan sama dengan count. Maaf, count, terus range ini. Nah, di sini koma kriterianya apa yang kita akan jumlahkan adalah karena kodenya kita adalah 1 dan 2, berarti kriterianya adalah kriteria 1 dan kriteria 2. Yang pertama untuk mendapatkan kriteria 1 ini di sini. Ini. Kemudian kita tutup kurung di sini. Nah, berarti yang berjumlah 1 yang menjawab iya ya, kalau 1 kan kita cek di sini. Nah, tag di sini itu kan nomor 1 itu yang menjawab punya itu ada 9. Kemudian countif sini, kemudian 2. Enggak ada yang menjawab 2. Di sini kodenya za, kodenya tidak. Nah, yang menjawab iya dan yang menjawab tidak sama dengan kita ini semua. Nah, kita tarik garis di sini sampai nomor ini. Nah, kemudian di sini kita tarik di sini, kita sehingga akan mengetahui permasalahannya ada apa saja. Nah, permasalahannya kalau dilihat dari sini, dilihat dari apa itu namanya? Dilihat dari form yang ada di sini. Ini kan permasalahannya kan kalau kita lihat di sini, jika menjawab tidak, misal permasalahan itu dia tidak punya JKN, permasalahannya dia tidak punya JKN. Oh, permasalahan yang nomor 2 adalah di pertanyaan nomor 2 dia tidak merokok. Di pertanyaan nomor 3 ternyata dia tidak biasa buang air bersih di jamban. Kemudian di pertanyaan nomor 4 permasalahannya adalah dia tidak menggunakan air bersih dan selanjutnya. Nah, di sini kita akan lihat nih di sini. Nah, kita lihat di sini kan ada. Nah, kita coba. Di sini adalah kita dulu permasalahannya misalnya tidak memiliki JKN. Nah, ini kan nomor 1 nih, nomor 1 pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, boleh di sheet di bawahnya, boleh di tempat di bawahnya, boleh di sheet yang lain. Nah, terus dia merokok. Merokok kan suatu permasalahan. Nomor 3 terkait dengan buang air biasa buang air bersih di jamban. Misalnya tidak memiliki jamban. Kemudian yang nomor 4 tidak menggunakan air bersih. Nomor 5 menderita TBC, TB, tuberkulosis. Nomor 6 di sini tidak minum obat TB secara teratur. Nomor 7 di sini terkait dengan ini berarti memiliki gejala TB. Kemudian nomor 8 ini menderita hipertensi. Nomor 9
dia tidak meminum obat hipertensi. Nomor 10 itu tidak memeriksa tekanan darah. Nomor 11 terkait dengan KB. Nah, sini. Tidak ber-KB. Nah, untuk yang ber-KB ini hati-hati. Kalau dalam satu keluarga, ini kan tadi misalnya keluarga yang pertama, keluarga Tuan Puma itu tadi. Nah, misalnya keluarga Tuan Puma itu yang ber-KB adalah ibunya. Jadi di sini harus hati-hati. Karena ketika yang ditanyakan ada 2 orang, nyonya dan tuannya. Oh, nyonya dan tuannya tidak hanya nyonyanya yang ber-KB, tuannya tidak ber-KB. Berarti di sini harus hati-hati. Kalau ada nanti data yang tidak ber-KB, kan nanti kita tadi pakai kauntif tadi. Misalnya yang nomor 11 ini. Nah, nomor 11 ini. Nah, di sini nomor 11, nih, di sini nomor 11. Ini datanya. Yang tidak, kan tadi ada 2 keluarga yang Bu Irna contohkan. Nah, di sini yang iya ber-KB itu 2. Yang tidak itu 2. Nah, itu kan harus hati-hati. Karena yang 2 yang tidak ber-KB ini itu adalah bapaknya. Jadi nanti jangan mengangkat permasalahan, oh tidak ber-KB karena bapaknya tidak ber-KB. Lah padahal ibunya ber-KB. Kan tidak seharusnya, tidak harus dua-duanya ber-KB. Seperti itu ya. Nah, atau biar lebih biar lebih amannya, misalnya kita di coding ketika kita melakukan pengkajian dengan menggunakan BISPK, itu sesuai dengan yang Bu Irna terangkan sebelumnya. Nah, untuk mengcoding biar tidak bingung, mungkin untuk yang tidak ber-KB, misal dalam satu keluarga yang tidak ber-KB kan bapaknya ini dikosongin saja. Nah, yang dikosongin saja. Nah, misal hanya ditulis salah satu dalam satu keluarga. Misal, tadi yang tidak ber-KB misalnya ibunya ya, yang ibunya misalnya dia tidak ber-KB. Nah, di sini bapaknya nggak usah ditulis tidak juga. Nah, jangan nanti kalian bingung, karena nanti penjumlahannya akan sesuai dengan jumlah orang, bukan jumlah kakak. Padahal kalau ber-KB itu kan kita lihatnya dalam satu keluarga. Jadi ini dikosongkan saja. Kemudian yang misalnya yang keluarga yang kedua, oh dia ber-KB ibunya. Jadi bapaknya tidak ber-KB, dia dikosongin di sini. Sama seperti yang keluarga pertama, oh ber-KB tidak, misalnya kita tanya, ibu ber-KB apa mboten, Dek? Oh, saya tidak ber-KB. Kalau bapak, oh bapak juga tidak ber-KB. Nah, ditulis salah satu saja. Yang dikode di sini salah satu saja. Nah, kode tidak kan nomor 2, kode ya kan nomor 1. Nah, ini kodenya satu saja ketika kita bicara terkait dengan KB. Lanjut. Berarti di sini yang tadi ini ya, berarti yang tidak ber-KB. Kemudian nomor 12 itu terkait dengan tidak bersalin di Askes. Nomor 13 terkait dengan tidak menyusui secara eksklusif. Nah, tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian nomor 14 itu tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Dasar secara lengkap.
Nomor 15. Tidak melakukan pemantauan tumbang, misalnya pada balita, pada tumbang gitu saja ya. Nah, di sini ada permasalahannya, kan ada di sini semuanya. Nah, terus dari sini kita lihat nih yang tidak punya JKN, oh semua ternyata punya, berarti 0, tidak ada permasalahan. Oh, ternyata ini yang merokok ada 7. Sini, 7 itu dari sini nih. Nih. Dilihat dari sini. Nah, di sini. Kemudian kita lihat lagi, oh tidak memiliki jamban. Oh, semuanya ternyata memiliki jamban. Tidak menggunakan air bersih. Ya, di sini oh semuanya ternyata menggunakan air bersih. Kemudian oh ternyata ini ada yang TB 2. Kemudian yang tidak meminum obat teratur semua ternyata TB tapi meminum obat teratur secara teratur semua. Kemudian yang memiliki gejala TB nomor 7, ini nomor 7, oh ternyata 2, ada 2. Kemudian yang menderita hipertensi ternyata juga 2. Yang meminum obat, yang tidak meminum obat secara teratur hipertensi, oh tidak. Nah, ini kemudian tidak mau semuanya memeriksakan tekanan darah. Nah, yang ini yang tidak ber-KB ada berapa? Ini kita cek. Nomor 11. Nah, nomor 11, oh ini yang ternyata yang tidak ber-KB itu ada 1. Oh, semuanya ada di Vaskes. Kemudian yang tidak mendapatkan ASI eksklusif ada berapa balita atau bayi? Yang nomor 13. Oke, nomor 13 kita cek. Di sini. Oh, ini loh ada 2 bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dan di sini tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap. Kemudian ada di sini ada 2, kemudian oh ternyata pada balitanya tidak dipantau tumbuh kembangnya nih, ada 4. Nah, di sini. Nah, dari sini dari seluruh ketika sudah mengkompilasi seluruhnya tadi datanya, kemudian dilihat ininya seperti ini. Nah, seperti ini berarti ada berapa permasalahannya? Berarti kan permasalahannya itu merokok. Kemudian yang ada isinya adalah menderita TB. Kemudian ada yang memiliki gejala TB, ada yang hipertensi. Kemudian ada yang tidak ber-KB. Kemudian tidak mendapat ASI eksklusif, tidak mendapat imunisasi secara lengkap dan tidak memeriksakan tumbuh kembangnya, tumbuh kembang dari si balita. Nah, di sini kita sudah mendapatkan permasalahan berdasarkan dari data yang tadi kita olah. Seperti itu. Nah, jadi pada praktikum ini tadi sebelumnya sudah mengkompilasi data. Kemudian kita sudah merumuskan permasalahannya berdasarkan data ini. Ini seperti itu. Jadi fungsi dari kita mengolah data tadi adalah untuk mendapatkan atau untuk mengetahui ada permasalahan apa di daerah itu. Nah, mungkin dari saya sampaikan cukup sekian. Misal ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan dan kita diskusikan bersama-sama.